Nah, di modul 3 ini kita akan belajar mengkonfigurasi local DNS server. Tentunya Anda sudah belajar ya teori tentang DNS server. Apa itu? Fungsi DNS server? Gimana Yanis? Fungsi DNS server apa? Masih ingat di Computer Network 1? Oh, saya lupa, Sir. Lupa? Ada yang masih ingat fungsi DNS? DNS. Udah lupa ya. Jadi kalau DNS server nanti di modul saya taruh juga sedikit materi ya. Jadi kalau DNS server kan fungsinya untuk mentranslasikan dari mana? Dari IP ke domain. Jadi kalau misalkan Anda buka website Google ya, google.com itu sebenarnya di balik itu Anda sementara mengakses IP publik dari Google. Misalkan Anda akses unclub.ac.id. Nah, itu sebenarnya Anda sementara mengakses IP publik. Jadi untuk mengakses website Anda itu bisa menggunakan IP publik, bisa juga menggunakan domain. Ya kan? Kalau di Komnet 1 di kelas saya lalu saya ajarkan di mana untuk mendaftar itu domain, kita mau sewa atau beli domain, bayar per tahun, per bulan. Kemudian ada di DNS server juga saya dijelaskan di Komnet 1 lalu. Kalau yang ambil kelas di saya, jelaskan ada beberapa record ya di dalam konfigurasi DNS server. Jadi konsepnya sebenarnya DNS server begini. Anda kalau di handphone ya kan punya kontak number, ya kan? Mana lebih gampang Anda mau telepon Anda punya teman? Ketik nomornya atau cari namanya? Ya, pasti lebih gampang Anda cari namanya kan daripada Anda harus ketik angka. Nah, itu konsep yang saya bisa analogikan di DNS server. Jadi daripada kita mau buka website harus ketik 103.48.56, jadi lebih cepat kita buka misalkan unclub.ac.id. Nah, itu fungsi dari apa? Dari DNS server untuk mentranslasikan dari IP ke domain dan sebaliknya, dari domain ke IP. Nah, itu yang akan kita konfigurasikan hari ini. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah bahas web server. Nah, Anda mengakses website Anda atau file-file web Anda di browser itu dengan mengetikkan apa? IP. Iya kan? Anda ketik menggunakan IP atau ya kalau karena Anda di lokal Anda bisa ketik localhost. Nah, sekarang kita akan coba mengakses web server tersebut dengan menggunakan apa? Menggunakan DNS atau menggunakan domain. Nah, bagaimana caranya di Windows Server? Oke, saya akan share ya di Windows Server bagaimana caranya. Ntar saya share dulu semua ya. Oke. Udah bisa kelihatan ya? Oke, jadi tolong dilihat. Jadi seperti biasa ya, seperti biasa. Oh ya, ini Anda buat dulu ya, balik lagi IP-nya. Karena ada yang saya mau tunjukkan di sini. Ke IP yang pertama saya taruh di modul 1. Jadi IP-nya 192.168.7.1 ya. Ini ya. .7.1. Nah, nanti kita akan lihat ya apa fungsinya. Kenapa kita tidak mengisi ini ya default gateway? Kenapa kita tidak mengisi DNS server? Apa pengaruhnya? Apa dampaknya? Nanti kita lihat sebentar ya. Oke. Jadi IP-nya dikasih di situ. Kemudian untuk menginstal roles ya atau feature atau bisa dikatakan paket dari DNS sama semua ya, Anda bisa masuk ke mana? Ke server manager. Oke, masuk ke server manager. Lalu Anda bisa add roles. Ya, add roles. Host. Sementara collecting data. Sebentar. Oke. Saya add roles. Oh ya, kalau untuk remove roles ya, untuk remove roles nanti di ujian saya akan suruh remove dulu ya. Jadi di sini tidak ada remove roles, Anda lihat. Nah, untuk remove roles ya, Anda ketik di sini ya, klik di sini ya di add roles and features, lalu klik di sini start the remove. Nah, untuk remove-nya di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita mau tambahkan DNS dulu ya, di next saja. Oke. Yang akan Anda tambahkan adalah ini, DNS server. Nah, di add saja defaultnya seperti ini. Ini ya yang akan Anda tambahkan. Jadi domain name system server. Oke.
Sip, kalau sudah kita next saja. Jadi instalasi cuma next saja. Dan silakan ditunggu sampai selesai. Oke. Saya coba matikan dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa. Nah, sudah bisa. Jadi begitu ya, kalau itu Anda coba remove roles-nya, lalu Anda coba add lagi. Tadi mungkin masalah karena saya masih mengaktifkan IIS. Jadi pastikan ya sudah dimatikan IIS. Oke, kita cek dulu web kita kalau masih jalan. Oke, kenapa enggak mau ini ya? Kita pastikan dulu ini ya. Oke, web kita masih jalan ya. Masih jalan web kita. Sekarang saya mau membuat untuk mengakses web kita yang tadinya menggunakan IP ya. Menggunakan IP itu saya mau akses menggunakan domain, misalkan kita buat comnet.org ya. Misalkan kita akan buat comnet.org. Nah, caranya bagaimana? Ada beberapa step yang akan kita konfigurasi di sini. Tadi kan saya bilang untuk mentranslasikan dari IP ke domain dan sebaliknya, ya, sebaliknya. Makanya di sini Anda lihat ada forward lookup zone dan ada reverse lookup zone. Jadi yang akan kita konfigurasi adalah di dua tempat ini, ya, di forward lookup zone dan di reverse lookup zone. Jadi Anda bisa klik kanan di sini ya, di forward dulu ya, klik kanan, lalu bisa new zone, oke. Nah, kita ikuti saja wizardnya, tinggal next ya. Nah, ini pilih yang primary zone ya, yang primary zone, di next, lalu Anda punya zone name ya, zone name. Jadi kalau misalkan saya mau buat tadi comnet.org, maka zone name kita bagusnya kita kasih sama saja ya, misalkan comnet.org. Oke, next. Jadi ini kita punya primary domain ya, zone name-nya. Lalu ini kita biarkan saja default ya. Ini dia punya file name. Next ya. Jadi tinggal buat saja tinggal buat saja defaultnya. Oke. Sama juga ya. Di reverse ini kita new zone, kita next, kita primary zone juga. Nah, gunakan yang IP versi 4 reverse lookup zone ya. Kita kan pakai IP versi 4 di next. Lalu network ID ini adalah Anda punya network ID. Nah, ini yang sebenarnya harus saya saya ulangi lagi tentang IP address. Jadi kita punya IP kan 192.168.7.1/24 atau 255, netmasknya 255.255.255.0. Itu berarti network ID kita adalah 192.168.7.0. Ya kan? 8.7.0 ya. Oke. Next. Ini biarkan saja default seperti itu. Next, finish. Nah, setelah ini ya, kita balik lagi ke forward lookup zone. Nanti saya akan taruh di modulnya, materinya ya. Kita akan membuat kita akan membuat record. Jadi kalau untuk di DNS ya, itu ada host A ya, ada host kemudian AAA, ada CNAME, ada MX ya, record. Nah, kita pilih saja yang new host ini ya. Nanti saya jelaskan apa bedanya ya. Nah, new host ini kita akan pointing ya, pointing. Jadi ada dua field yang akan Anda isi, name dan juga IP address. Artinya adalah ketika orang mengakses FQDN ini ya, comnet.org, maka dia akan pointing, dia akan sama sebenarnya untuk mengakses IP ini. Jadi IP-nya tempat di mana Anda menyimpan menyimpan Anda punya web server gitu ya. Nah, apa bedanya kita tidak isi dan isi field name ini? Kita punya zone name itu kan comnet.org. Perhatikan ya, comnet.org. Kalau Anda mau buat domainnya hanya comnet.org, Anda tidak perlu isi ya.
Jadi kalau misalkan Anda biarkan ini blank, maka domainnya itu akan mengikuti parent domain. Tetapi kalau Anda misalkan mau buat subdomain, misalkan class.comnet.org, Anda tinggal tambah saja sini class. Sehingga FQDN-nya akan berubah seperti ini, class.comnet.org. Gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda tidak mau menggunakan subdomain, nanti di ujian nanti saya akan suruh buat subdomain ya. Anda bisa kasih blank ini, sehingga dia bisa kembali ke sini. Lalu masukkan IP di mana Anda punya web server ada ya, 192.168.7.1 ya. Ini kebetulan berada di server yang sama. Oke, 7.1. Kalau sudah, kita add host. Oke. Sudah sukses dan harusnya di sini sudah ada host A. Nah, perhatikan ya. Sudah ada host A dan pointingnya ke IP 7.1. Sekarang apakah sudah bisa? Nah, perhatikan. Jadi tadi kan comnet.org. Ya, masih belum bisa. Kenapa masih belum bisa? Karena kita belum setting ya. Kita belum setting DNS server kita mengarah kemana. Nah, disinilah kita perlu mengatur DNS server kita. Di sini ya, prefer DNS server. Kebetulan DNS server kita itu terinstall di atau terkonfigur di server yang sama. Jadi kita tinggal pakai IP yang sama. Oke. Kalau diteorikan yang lalu di Comnet 1, kalau ada yang ambil kelas saya, server itu bisa kita install servisnya masing-masing mesin atau kita bisa install di mesin yang sama. Oke. Kita oke, lalu kita coba buka lagi. Nah, sudah bisa. Kok belum bisa ya? Sebentar. Kita cek lagi. Ini sudah ya. DNS-nya sudah. Oke. Lalu kita coba lihat servisnya dulu ya. Harusnya ini sudah bisa sih. Oh iya, sudah bisa. Sorry, tadi saya tidak buat ini ya, saya buat hanya comnet.org ya. Jadi kalau untuk mengaksesnya seperti ini, comnet.org. Nah, gitu. Karena ini lokal ya. Jadi kalau Anda mau buat pakai subdomain atau www, Anda bisa pakai di tadi. Jadi contoh, saya rubah ya, misalkan saya rubah, balik lagi ya. Ini misalkan saya rubah, saya hapus dulu ya. Kita bisa delete ini. Lalu kita new host, misalkan saya pakai oke. Nah, udah, maka harusnya saya sudah bisa mengakses begini. Oh, sebentar, karena ini dia defaultnya www ini ada ya protokolnya, jadi tidak bisa menggunakan itu karena kita kan di local DNS. Kita buat saja langsung subdomain ya, subdomain, karena tetap dia akan baca di protokol kalau di browser seperti itu. Misalkan saya buka kelas ya. Oke, sudah selesai. class.comnet.org. Nah, sudah bisa ya. Jadi kalau kita gunakan www, maka browser tetap akan otomatis baca protokol ya, yang protokol HTTP web ya. Jadi ini domainnya, subdomain. Kalau mau gunakan hanya parent domain ya, kita bisa rubah tadi. Kita bisa new host. Ini tidak usah diisi, lalu langsung pointing saja ke IP dari kita punya DNS web server. Ya, sehingga kita bisa akses di sini comnet.org. Ya. Nah, sekarang coba kita ganti bukan web server ya, kita ganti DNS ya. Ini saya pakaikan tadi Apache, berarti kalau Apache di appserv ya. IIS itu di mana? Di inetpub. Berarti di sini di www di indeks ya. Saya edit dulu. Ini oke. DNS server. Ini lokal DNS server.
Oke. Nah, ya, lokal DNS server. Jadi saya bisa mengakses web saya dengan menggunakan IP .7.1. Oke. Oh, ini masih cache-nya. Jadi kalau misalkan belum terubah, Anda sudah ganti, tekan Ctrl F5 ya. Karena masih ada tersimpan di cache-nya. Oke, jadi saya bisa mengakses web saya ini dengan menggunakan IP ya. Kemudian saya juga bisa mengakses ya, saya bisa mengakses web saya ini dengan menggunakan domain. Nah, domain tadi seperti yang sudah kita buat adalah comnet.org. Gitu ya. Nah, seperti ini. comnet.org. Jadi harusnya kalau Anda punya instalasi tadi tidak seperti saya harus remove lagi lalu start lagi, harusnya mulus-mulus. Tapi pastikan IS-nya mati ya. Tadi kan sudah ada IS jalan, ada Apache lagi jalan ya. Jalan di port yang sama, port 80. Oke, harusnya bisa ya, cuman sederhana seperti itu. Mungkin saya ulang lagi di sini ya. Jadi yang pertama Anda tinggal forward lookup zone, lalu klik kanan new zone ya. Di next. Ini cuma next saja. Ini zone name-nya dikasih terserah ya Anda mau buat apa. Tapi nanti kalau di modul sesuai dengan modul ya. Di next ya, ini next, kemudian di next saja lalu selesai ya. Kalau untuk reverse ya di next juga, primary zone, IP versi 4, isi network ID-nya sudah ya. Sudah selesai. Lalu untuk membuat pointing ya IP kita dengan domain yang tadi kita buat, kita bisa klik kanan di sini. Klik kanan di yang sudah kita buat ya tadi. Klik kanan lalu pilih yang new host. Nah, kalau di sini tidak Anda isi maka FQDN atau fully qualified domainnya seperti ini ya, lalu isi pointing IP kita ya. Kalau Anda isi di sini maka akan jadi apa? Ada subdomain seperti ini. Tinggal add host lalu sudah dan seperti itu. Bisa ya? Ada pertanyaan? Atau ada yang sementara coba dan sudah berhasil? Oke, kalau tidak ada saya akan tunjukkan modul kita ya, sebentar. Saya tunjukkan modulnya yang akan dibuat. Sebentar. Ini modul DNS. Oke, ini modulnya sudah bisa kelihatan ya. Oh, sebentar saya share dulu. Saya share dulu. Ya, ini ya sudah bisa kelihatan. Jadi ini Anda kan sudah selesai install web server ya. Di modul 2 ini ya. Modul 2. Sekarang ya di modul ini Anda akan membuat atau Anda konfigur itu local DNS server. Seperti biasa ya, config DNS servernya ya, kemudian screenshot lalu jelaskan apa yang Anda buat. Kemudian untuk domainnya, parent domainnya itu Anda buat nama anda.org. Jadi misalkan kalau saya jimmy.org ya, kalau misalkan yongsia.org ya, gracia.org ya, reisa.org begitu seterusnya. Oke, lalu ini juga yang Anda buat ya, Anda bisa capture sementara Anda mengakses web Anda dengan menggunakan domain. Lalu setelah itu Anda bisa menambahkan ini subdomain ya, subdomain. Jadi Anda bisa buat dua sih sebenarnya ya, bisa buat dua. Sebentar saya share lagi ya. Untuk host tadi itu Anda bisa buat dua ya. Kalau tadi kan saya hapus lalu saya tambah lagi, Anda bisa buat dua sebenarnya. Anda bisa buat dua. Jadi bisa buat yang FQDN-nya pakai parent dan bisa buat yang Anda punya subdomain. Ya, jadi bisa tambah unclub.namaanda.org. Gitu ya. Untuk cara
instalnya ini ya, instalasinya ini Anda bisa cek lagi di sini. Lalu ini adalah materi yang saya taruh lagi. Sebenarnya ini saya sudah sampaikan di Komnet 1. Ini tentang DNS on. Jadi tadi Anda lihat ya, ada host A, apa itu gunanya? Yang kita gunakan ini adalah host ya. Host A itu untuk link komputer ya, atau network hostname ke IP address ya, ke IP address. Nanti ada CNAME ya, load sharing, MX, NS, PTR, itu Anda bisa baca di sini ya. Saya sudah taruh di sini materinya. Apa itu forward lookup zone ya, ini saya sudah tambahkan lagi. Apa ini host A yang akan kita gunakan ya, untuk menambah ini ya, untuk membuatnya di sini juga ya, sudah tertaruh sini. Anda bisa jawab di answer sheet di sini. Oke, jadi itu yang bisa Anda buat kalau mau buat sekarang ya, sampai masih ada waktu kita sampai jam 10, dan nanti besok saya akan cek lagi ya progres Anda sudah sampai di mana. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini yang mau didiskusikan?